Baik, straight to the point. Saya habis nobar dengan Bung Toel. Pertandingan Indonesia melawan Jepang. Tak ada yang tidak sedih. Semua kecewa. Dan ada yang marah. Yang marah termasuk Bung Toel. Well, apa yang membuat lu begitu marah? Tadi gue bikin konten, spot sedikit-sedikit, tiap gol, 1, 2, 3, 4. Kok kayaknya lu marah banget? Kenapa seperti itu? Marah tapi ingin apa ya? Mensatirkan dulu deh. Suf, STY habis, Suf. Nggak disuruh beli beras kan? Beli naturalisasi lagi aja, benar nggak? Kan begitu. Kalau kita memparodikan gitu loh. Ini sakingnya. Jadi saya nyontek tuh. Nyontek yang lagi rame viral di TikTok kan. Jadi cuma diplesetin aja. Suf, STY habis. Kalau di Sukabumi beras yang habis, STY yang habis di sepak bola kita. Kenapa? Kalau Jepang di atas kita tuh semua orang juga tahu gitu loh. Nggak usah orang bola. Orang awam aja tahu Jepang itu di atas kita. Bahwa ada level di atas kita, iya. Gitu kan. Makanya untuk nutupi gap itu, naturalisasi datanglah. Karena pemain kita tidak dianggap cukup. Kan itu untuk mengurangi gap. Nah sekarang yang di luar dugaan Tapi adalah... sebentar. Ada yang berpendapat belum habis banget. Karena kan masih ada perjalanan. Dan STY punya pencapaian. Makanya harus lihat di pertandingan ini. Makanya saya mulai dengan Jepang di atas. Iya. Untuk mengurangi gap datanglah naturalisasi. Yang prinsipnya di atas rata-rata pemain kita. Bahwa kita kalah mungkin banyak yang memprediksi. Tapi apakah memprediksi sampai kalah 0-4? Rasanya tidak. Karena kalau kita mengacu pada ada polling yang beredar kemarin. Sebuah media yang cukup ternama. Pollingnya kan 40 berapa persen kita menang loh. Oh iya, betul. Iya. Publik memilih Indonesia menang. Iya. Kalau nggak salah sampai di atas 40%. Oke, publik mengatakan itu Indonesia menang gitu. Tapi kalaupun secara sepak bola, karena saya paham kualitas Jepang, saya nggak nyangka kalahnya 0-4. Waktu datang tadi nonton bareng sama teman-teman, waktu ditanya berapa prediksinya, hanya berani ngomong kalah 0-2. Hanya berani ngomong kalah 0-2. Nggak berani membayangkan kalah 0-4 gitu loh. Jadi ketika kalah sebesar ini, maka pertanyaannya adalah, kalau pemain individu sudah dikasih, sekarang pertanyaannya di area taktik, di area kepelatihan gitu loh. Oke, babak pertama Well, apa yang terjadi? Sehingga ada 2 gol di sana. Sesuai prediksi, kemarin saya anggap bahwa akan parkir bus, benar parkir bus. 5-4-1. Begitu ulang bola turun semua, retreat. Sampai 35 meter, 30 meter di depan gawang sendiri. Bayangin tuh parkir busnya. Tapi itu aja gak gampang. Makanya kebobolan 2 di babak pertama. Karena defense itu gak mudah. Parkir bus. Jadi lebih kepada kesalahan taktikal atau pemain yang tidak paham apa yang diinginkan STY? Kalau gitu semua salah pemain. Meski sudah didatangkan dari Belanda, naturalisasi dari mana? Ya enggak, makanya pertanyaan makanya untuk keduanya. Makanya taktikalnya saya bilang dari kemarin sampai sekarang itu monoton. Defend, counter attack. Defend, counter attack. Counter attack berbahaya berapa menit pertama? Cuma 10 menit pertama. Yakob Sayuri menonjol. Orat Mangun dapat peluang, nggak bisa finishing. Ada crossing dari Kevin Dick, bagus. 3 peluang bagus di babak pertama hanya di dalam 10 menit pertama. Setelah itu nggak bisa ciptakan peluang lagi. Nggak ada lagi counter attack bagus gitu. Maka pertanyaannya, apa yang dia kerjakan untuk mempersiapkan defense itu apa? Satu. Kedua, apakah materi pemain yang ada yang sampai 15 sampai 16 naturalisasi itu hanya bisa untuk dipakai defense? Menurut itu tidak ada perubahan yang dilakukan STY? Tidak ada. Udah tanggung semua, parkir bus tanggung, karena kalah ketinggalan 0-2 dia berani lebih menyerang. Ada merepotkan Jepang akhirnya, bola mati, tendangan bebas, sepak pojok dia datang, tapi udah tanggung semuanya. Sepak bola itu nggak boleh ilusi. Sepak bola itu ada ukuran objektivitasnya. Yang terjadi adalah seolah-olah sedang terjadi ilusi. Nggak bisa menilai objektif. Yang kritik dianggap benci. Yang kasih catatan dianggap anti. Inilah ilusi yang sedang terjadi. Jadi nggak bisa fair melihat segala sesuatu. Semuanya diperhebat, apalagi di media sosial. Oke, balik lagi ke pertandingan. Kenyataannya apa yang terjadi? Kenyataan sepak bolanya dipertontonkan.
Seperti itu. Oke, masih di babak pertama. Ada Ya. catatan lain? Ya itu tadi. Oke. Pilihan strateginya, pilihan pemainnya, apalagi begitu Kevin Dick cedera, dia seperti kebingungan, masuk Sandy Walsh gitu loh. Tom High seperti biasa, spesialis 70 menit. Dia hanya bagus kalau pegang bola, karena itulah tipenya. Di babak pertama, STY praktis tidak sama sekali melakukan perubahan terhadap timnya. Tidak. Terbukti dengan adanya 2 gol. Yes. Di babak kedua, tentunya di locker room, Ya. dia kan akan mereview, melakukan improvement untuk babak kedua. Anda melihat ada improvementnya? Improvementnya diminta untuk lebih berani menyerang. Nggak lagi turun ke bawah kalau hilang bola. Dia pressing di atas. Jadi di babak kedua lebih berani menyerang. Begitu dia menyerang, lebih terbuka. Yang terjadi adalah malah kesalahan-kesalahan sendiri. Martin Pass salah passing waktu dapat back pass. Lalu Morita bisa bikin gol. Clearance dari Jesus nggak dapat. Jadi sudah seperti kehilangan organisasi, kepanikan yang terjadi. Pemain mengalami kebingungan. Menurut saya organisasi nggak rapi. STY bingung juga nggak? Jadi kalau menurut saya langsung kepada kesimpulan kalau STY punya malu, dia mundur. Kita bisa melihat yang terjadi pada China. Mengganti pelatih dia. Australia. Arab. Yes. Panggil pelatih Piala Dunia. Karena ini level senior tim. Well, jadi secepatnya STY. Ya makanya menurut saya PSSI, Ketum Erick Thohir harus mikir, lihat tren ini. Ya. Babak kedua, Nggak perlu nunggu lawan Arab. setelah 3-0, lu perhatiin, Mitoma keluar, Minamino keluar, Ritsudoan keluar, 3 pemain depannya keluar, Kubo nggak dimainin. Itu Jepang hanya karena respect aja, babak kedua itu. Udah main safe aja, main lebih enak aja. Ada yang komentar tadi waktu kita nonton, ini Jepang udah fun football ini. Ya kalau itu sih kebangetan lah, saya bilang respect lah, nilai sepak bola ya. Siapapun sedih dan kecewa dengan hasil ini, bahkan ada yang marah baik yang pro STY Pasti. dan juga tidak pro, seperti Anda. Gini loh, sepak bola itu nggak boleh palsu-palsu, harus jujur gitu loh. Sekarang pertanyaan besarnya kalau jadi exco PSSI, jadi ketum PSSI, ini trennya kemana? Tambahan pemain naturalisasi akan datang terus. Orang bilang waktu kemarin talk show butuh waktu, gitu loh. Ini paradigmanya bukan pegang klub, pegang tim nasional. Kita berharap timnas akan selalu menjadi yang terbaik. Apapun hasilnya kali ini, masih ada hari esok. Kalau semua baik pada waktunya, STY akhirnya gunakan Arhan lagi. Iya, tadi ada Masa ketebak gitu loh. 3 kali loh dia Nggak ada taktik tadi. langsung begitu masuk ada lemparan ke dalam. Kita berharap salah satunya ada yang berbuah gol itu. Artinya apa yang selama ini? Cuma kan itu bukan nggak boleh lemparan ke dalam. As, Lemparan ke dalam bagian dari sepak bola, tapi udah kebaca. Ujung-ujungnya ya itu yang diambil. Bung Toel, Sportifier sampai di sini on the spot interview podcast di Toel. Terakhir, kalau redaksi. punya malu, STY mundurlah. Gitu ya. Iya. Kalau punya malu. Tapi Sportsmanship. sengotot apapun lo terhadap STY, keputusan ada di federasi toh. Setidaknya nggak palsu-palsu, nggak pura-pura. Bukan hore-hore. Ya, ya. Baiklah, kita berharap yang namanya timnas itu selamanya. Pelatih boleh. Ada Tidak, masanya. Ada masanya kan. Ya. Siapapun itu pelatihnya, kita berharap timnasnya moncer terus. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.